warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, Zat yang telah mempertemukan kita di Ramadan ini. Alhamdulillah bini'matillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ramadan itu bulan yang istimewa. Ramadan Allah sebutkan kita diperintahkan untuk berpuasa. Dan Ramadan pun Allah perintahkan untuk kita membaca Al-Quran, bahwa Ramadan itu bulannya Al-Quran. Maka senantiasa kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman dalam suratul Baqarah 185, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran sebagai petunjuk bahwa apa yang kita lakukan itu boleh dan apa yang kita lakukan tidak boleh, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, yang batil dan yang hak, yang benar dan yang hoak dan yang benar. Itu Al-Quranul Karim. Maka mari senantiasa kita membaca Al-Quran, hatta meskipun tidak mengerti apa artinya itu. Dengan membaca saja Allah mempermudah kita untuk mendapatkan pahala. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan melipat gandakan setiap kebaikan-kebaikan. Bahwa alif lam mim itu tidak dijadikan satu pahala, tapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Dan setiap kebaikan itu satu jadi 10. Maka ketika kita membaca alif lam mim itu menjadi 30. Bukan lagi 3 karena kebaikan dikalikan 10 di bulan Ramadan. Maka mari senantiasa kita membaca Al-Quran. Dengan memperingati itu kita memperoleh syafaat, karena Al-Quran itu bisa memberikan syafaat di hari akhir. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang beriman membaca Quran seperti buah yang manis rasanya, harum wanginya. Apa contohnya? Misalkan jeruk itu wangi dan rasanya manis. Tapi orang yang beriman tidak membaca Quran seperti buah kurma, baunya tidak ada, rasanya manis. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita orang munafik, naudzubillah summa naudzubillah, membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, seperti buah pace, manisnya tidak ada, baunya pun tidak ada. Bahkan mungkin ketika kita diibaratkan bahwa kita tidak pernah membaca Al-Quran, beriman pun setengah-setengah. Mungkin kita seperti buah mengkudu, wanginya bau busuk, rasanya pahit. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di bulan Ramadan senantiasa kita biasakan membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran terbata-bata. Alhamdulillah, daripada tidak sama sekali saya belum bisa baca Al-Quran. Boleh kalau saya menghatamkan Iqra 1, boleh. Hatamkan Iqra 1. Saya bisa hatam, tapi Iqra 1 bagus, alhamdulillah. Dengan belajar itu, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Saya belum bisa membaca, saya bisanya
diejah biasanya per kata. Alif fathah a, ba domah u, abu misalkan. Mohon maaf, Al-Fakir agak kaku kalau berbicara seperti itu. Karena Al-Fakir dulu belajar alif jabar a, b kapes bu, abu ya. Maklum. Metodenya mungkin berbeda. Tapi apapun itu, entah mau yang seperti apa, yang bagaimana, tapi biasakan membaca Al-Quran. 17 Ramadan, hari yang istimewa, Allah menurunkan Al-Quran. Kurang paham dengan bacaannya, kurang jelas makhrajul hurufnya, kurang paham dengan tajwidnya, tetap baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Apalagi sekarang sudah zaman Android di handphone yang besar boleh misalnya diancak gitu ya, buka Al-Quran, baca. Yang kecil boleh asal terbaca. Jadi belajar tidak apa-apa, jangan putus asa. Kita orang Islam, kitab suci kita adalah Al-Quran. Baca meskipun terbata-bata. Allah paham, Allah tahu apa yang dilakukan oleh kita, maka baca. Terbata-bata kita berusaha untuk bisa. Oh, sekarang lebih banyak download, boleh cara membaca Al-Quran, tapi lebih baik kepada guru langsung. Mengapa? Karena ada yang membetul. Kalau tidak, kita akan salah selamanya. Yasin misalkan, kita baca latennya ya asin, jadi Yasin, bukan Yasin. Itu korban daripada membaca dengan Latin. Maka belajar dari sekarang. Banyak asatid, ustad di lingkungan kita. Ada habaib, ada para kiai belajar Al-Quran di Ramadan ini. Social distancing, agak jauh lah jaraknya, tidak apa-apa. Atau video call langsung dengan ustaz, dengan kiai, dengan guru untuk belajar Al-Quran. Baca, biasakan membaca Al-Quran. Mari sama-sama kita biasakan membaca Al-Quran. Di 17 Ramadan ini Allah mempermudah hati kita untuk mau membaca, belajar Al-Quran. Dan di 17 Ramadan ini mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, menerima ibadah kita. Semakin sore hari semakin menyenangkan. Mengapa? Karena kita akan berbuka. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.